Adem ya, friend. Langsung ngena di frame nih. Wah, oke. Siang ini kita bertandang ke area Jalan Kembang Matahari, Bet ya. Oh, itu era-era kita zaman SMP, men. Bus. Kembang Matahari arah jongkong. Nah, ini nih. Salah satu ini produsen arak lo di Bali. Woi. Era-era menemani kita era-era SMP. Gebetan doi juga. Kalau nggak jongkong, ayo ceper. Oke, kita buka dulu. Masih di Astronaut Urban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Gimana Pak, sehat? Thank you. Thank you. Ya. Buat Nova. Wis, kalau ngomongin Nova nih, kalau boleh yang review di awal dulu ya. Ini salah satu ini pelaku sejarah di Saksi sejarah di layar kehidupan kita. layar kehidupan dan sekaligus di industri permusikan skena indie. Skena indie. Underground lah lebih tepat ground. Wis, karena pada saat itu yang saya tahu ya, yang kita tahu nih. Bali Denpasar lah. Denpasar. Denpasar tuh ya kalau nggak punk ya metal. Nah, kelihatannya masih kencangnya di situ. Kencangnya di sini walaupun ada genre lain ada, walaupun seperti indies, seperti folk, tapi gaung itu lebih besar punk dan juga metal. Oh, iya. Waktu itu. Pada saat itu, di era itu, era itu. Langsung sehat, Pak? Sehat alhamdulillah. Kesibukan Om Swastiastu nak lu. Oh, Om Swastiastu. Di Bali ya. Oh iya, Om Oke. Swastiastu. Ya, di spesial, Aturan kan? tiang sarung jero mangku. Kesibukan belakangan ini apa, Pak Nova? Kesibukan utama karena libur konser toh. Oh iya, Ya, benar-benar. sebelumnya sih membagi waktu antara konser, itu yang utama kan tetap Oke. band, konser. Habis itu saya juga ada drum private sama studio saya sih yang utama. Sama satu lagi Apa tuh? ngempuh. Oh iya, seorang bapak baru. Oh ya. iya. Bapak muda, men. Bapak muda, men, ibaratnya. Dia Ngomong sama kayak kita, men. Oh iya, The Momong Brothers. Punk is dead. Kalau itu lebih utama lagi. Baru, itu ibaratnya tagline kan punk is dead. Bang is dead nih zaman sekarang nih. Tapi semenjak di rumah aja sih lebih concern ke studio. Kebetulan karena istri juga di rumah. Jadi saya punya amunisi baru lah. Oish. Yang dulunya tidak tersentuh ranah yang harusnya saya lakukan, akhirnya dapat Bisa. bantuan dari istri karena dia punya basic sales emang. Oh. Jadi ya ternyata feedbacknya Lumayan signifikan oke. banget. Shit. Yang sebelumnya kan wah terlalu pede nih. Nggak perlu gitu-gituan. Ah. Gitu. Oke. Ternyata ada masa bulan-bulan yang emang bener-bener ngedrop. Oh iya, Ya entah. iya. Padahal studio udah lama ada, cuman tetap aja orang nanya, "Ini dari kapan sih?" Oh, berarti emang kita harus promote terus. Oke. Nah, itulah salah satu hal signifikan yang saya dapatin selama di rumah dan istri di rumah aja. Lebih Jadinya banyak seperti waktu itu. untuk itu ya, lebih banyak waktu untuk apa namanya? Berkomunikasi dengan pasangan ataupun dengan orang-orang terdekat ya, berarti bisa banyak apa namanya ya? Melakukan apa? Ide-ide baru. Jadi kalau ditarik positifnya, pandemi ini juga banyak positifnya. Jadi Iya. selain kita cuma mengumpat dan Mencari gitu. Kebun binatang keluar semua nih. isi kebun binatang keluar semua. Seng sih sebenarnya, tapi kita berusaha biar itu jadi positif sebenarnya. Ah. Sebenarnya negatif sih, cuman kita Cara daripada nge-treatment ya. ya udahlah kita bikin yang positif aja. Kita yang mencari celah sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau gini-gini terus sih nggak ogah banget. Ayo iya Pak. Aduh, capek Pak. Capek. Semangat tetap membara, tapi apa daya kantong meredup. Nggak ada yang betah, men. Semangat masih kencang. Apa daya ya. Ini masalah pendaringan ini. Waktu. Mata pencarian mulai sakit. Nah, Pak, ini saya tarik ke apa? Ngomong Nova. Ngomong Nova nih. Ya. Ini nih. Dulu. Wis. Tarik ke belakang nih ya. Tarik ke Saya. belakang. Kita ketemu Doi ini waktu era-era SMA. Boys. Ya. Doi udah kuliah. Doi kuliah, dia kan kakak Baru kelas. kuliah. Kakak kelas kita. Baru-baru kuliah. Semester Lah, awal. akhirnya kita masuk Doi. Ah. Lau masuk isi duluan kan. Oh iya, Mak, isi. Set, kenapa ini dari sebelum masuk isi juga udah sering ketemu nih, Oh, tapi belum kenal. Oke. Setelah 2 kali selayang pandang. Pakai ini model foswan warna hitam. Dengan
dengan helm yang tidak dikancing. Itu selalu. Kalau dia mau boker mesti balik ke rumah dulu. Frekuensi bokernya ibarat 6 kali sehari men gitu ibaratnya. Dan mesti pulang kalau itu. Kalau nggak pulang nggak bisa kayak. Apa ibaratnya posisi jongkoknya mesti yang tepat jadinya gua balik dulu sebenarnya gua balik dulu lubangnya mesti berapa senti gitu. Teknis emang orangnya. Low op gua nggak bisa keluar. Low op gua mesti di sini. Kalau buat di permusikan, Fa. Ya. Kan orang-orang lebih mengenal kamu tuh di seorang drummer mungkin lebih kenalnya di khalayak ramai sebagai seorang drummer SOB. Padahal di sebelumnya itu untuk di skena permusikan di Bali itu khususnya ya. Emang udah dari sejak SMA kamu kan udah main kan maksudnya? Ya, kita awal ngeband kan emang dari SMA. Nah, aku tarik mundur belakang. Kesukaan lu karena musik ini awalnya gimana sih? Apa ya? Interestnya awal dari SMP. SMP. Biar keren aja sih, nggak ada yang hal lain lagi. Standar lah ya. Standar. Zaman SMA ya. Zaman kita kan Yang bikin emang yang keren itu anak skate, anak musik. Oke. Habis itu Surfing kan Bali. surfing satu Oke. lagi. Itu ekstrim hobi yang kelihatannya keren di orang-orang. Siapa nih orang yang mengenalkan kamu di SMP ini, yang mengenalkan kamu sound pertama gua mengenalkan pas mungkin irama punk rock atau irama apa itu? Kebetulan saya punya 2 paman. Oke. Dari ibu, Mm-hmm. yang adik ibu itu pemusik vokalis. Tapi dia emang sih all genre ya, tapi dia koleksi kasetnya tuh dari semua genre ada. Lengkap tuh ya. Ya dari bapak, dia adalah penikmat musik. Saya bilang sih musik keras sih. Wis, Nah, bokap nih. Dari bapak, paman paman dari bapak. Ya, dari bapak itu udah Oh, almarhum ya. dulu. Dari 2 orang inilah sih sebenarnya saya benar-benar tahu musik tuh kayak gimana. Mulai terbuka cakrawala Ya kalau gerbang misalnya awal. si adiknya bapak ini paman saya yang sudah almarhum, dia yang benar-benar mensupport secara real. Oke. Dalam arti saya ditauin bisa main musik, dibeliin inilah, ayo kita kesini, ayo nonton ini, nonton yang kayak gini. Jadi dia benar-benar support secara real. Kalau yang satu lagi dia kasih referensi. Wejangannya tuh Ya, secara teknikal tuh dari paman yang dari ibu. Dari nyokap. Ya pertama kali saya dikasih ada sekitar 5 kaset ya. Kalau nggak salah saya ingat saya tuh ada Motley Crue. Wajib. Habis itu ada Mr. Big, Wajib. Poison, Green Day sama apa ya satu lagi God Bless Di kayak. era SMP nih ya. Ya SMP. Wah, itu udah dikenalin ini. Ini kamu Oke, pasti suka denger musik sekarang ya. Suka yang kayak apa gitu. Yang agak kencang-kencang gitu. Ini lu terencok nih. Langsung kasetnya keluar langsung. Tapi yang Cacat. nyangkut di telinga itu cuman Green Day aja. Oh, kayak yang mungkin yacht ya, semangat yacht. yachtnya ya. Jadi yang masuk di telinga yang saya bisa dengar waktu itu tuh, wah mungkin di era kita karena hipnya ya. Oke. Bang. Oke. Waktu zaman itu kan kalau lokal kan ada Superman is Dead. Ya, tetap. Baru-baru tahu istilah apa sih band NOFX, apa sih Rancid. Baru cuman Sebatas stiker, stiker visual. apa sih ini? Ya. Akhirnya dengerin Green Day, oh ini kayak seperti ini ternyata musik. Baru Yang awalnya kita cuman mikir kalau musik punk tuh cuman Ya, ternyata enggak. Ternyata banyak sub genre-nya lagi. Banyak ini. banyak jenisnya, layarnya Kayak ibaratnya. mulai dari situlah akhirnya memilih, kalau saya sih bilang punk rock itu sebagai jati diri. Asik. Di era kita kan. Pedal. Dan sampai sekarang juga masih menjadi pedoman sih. Tidak cuma di musik, secara teknis juga sama Attitude mungkin. attitude sama ya jadi pedoman sih. Sih, pegangan hidup. Semua ya. inspirasi itu pasti Di punk rock itu, kalau dari seorang semua Nova. sisi itu pasti harus gini itu udah kepengaruh sama itu mau gimana kan gitu. Memang udah. Tapi nggak anarkinya sih enggak sih. Itunya positif semangatnya yang paling nggak berani. Positif nggak berani. Positif mental attitude-nya itu. Sih Kak. Nah, Pak. Berarti perbendaharaan musik doi memang dari omnya. Omnya ganas-ganas men. Nih lu terlentak. Aja lu makan nih biar. Setelah dengar punk rock misalnya Green Day, Blink dan berapa men? dan yang lain-lain baru akhirnya bisa dengerin rock lah. Sepultura. Wih, gerbangnya malah itu langsung. Ya malahan dari yang kita suka dulu akhirnya bisa denger yang lain. merambah kemana-mana jadinya. Kalau sebenarnya dari SD sih suka kan SD itu zamannya Backstreet Boys kan. Ya, boy band Ya, awalnya. itu. Tapi M to M. Itu girl band. Ibu apa satu lagi yang 2 orang tapi apa namanya?
nggak buffet. Iya, men. Ya itu sih akhirnya suka musik akhirnya bisa memilih dari usia kan usia menentukan pilihan. Oke. Mengembangkan ibaratnya SMP punk rock, SMA udah bisa dengerin yang rock agak metal dikit. Kuliah baru bisa dengerin heavy metal. Lebih lagi gitu ya. Ya. Berkembang lagi. Baru ya itulah. Nah, lu kamu sendiri untuk memutuskan untuk mempunyai sebuah band di awal tuh di SMP itu juga apa? Nah SMP cuman gara-gara kan biasa kalau pensi dulu SMP Nah, ada bandnya ya pingin biar Ikut keren tampil aja. Kayaknya gue cakep deh kalau men. Tapi emang dari awal emang udah milih instrumen drum. Drum, ketertarikan drum tuh memang udah ada dari awal. Ya, Oh, karena oke. menurut saya sih itu yang paling keren. Ya gara-gara Travis lah. Oh iya, siapa sih yang bisa menolak aura? itu. Ush, ya deh. Travis dengan tatonya. Wah, set ataunya apa di sini? Wis, Can I say? Kayak I say. Padahal nontonnya cuma dari visi dibajakan. Nah, di era itu kan informasi kan susah kan, Pak? Ya sih. Tapi di era-era itu sebenarnya kayak internet Udah ada. cuma kan tapi susah akses. tidak seperti sekarang yang dari handphone bisa kita akses. Waktu itu mencari referensi itu juga dibilang susah juga nggak susah-susah banget seperti era-era 90-an, tapi maksudnya sedikit harus ngulik juga. Nah, Kita belum concern lah ke situ. Oh, ya. iya. Oh, pingin lihat ini. Oh, ada yang di pasar gitu juga. Oh, oke. ternyata ada band ini. Oh, Habis iya, itu iya. rata-rata sih emang kalau dulu di toko Musik? merchandise, Oh, kayak merchandise. jualnya juga bajakan. Iya. Karena emang susah kan. legal tuh nggak masih susah masuk sini ibaratnya. Satu legal mungkin di kopi. Ya, kayak gitu pasti. masih. Ya sih. Nah, akhirnya lu memutuskan untuk membuat sebuah band di SMA. SMA. Lu Kita SMA di ketemu- mana nih? SMA 3. Wih, SMA itu kan unggulan, friend. Ibaratnya orang-orang yang lempeng, ibaratnya Orang-orang yang tidak suka aneh-aneh. macam-macam. Nah karena suka dengerin punk jadinya mungkin kayak gitu ya. Yang paling bengalah di antara yang paling yang pinter-pinter gitu. Oh, Tapi itu kan enggak bengal-bengal banget. Nah, bengal-bengal teratur lah karena pergaulannya Iya, orang yang iya, iya, lempeng Dia gitu. masih punya sisi alter ego yang mesti dia tumpahkan di band. iya, mungkin di sisi edukasi gua masih tetap jalan, cuma gua ada satu alter ego gue yang mesti gue tumpahin, kalau nggak gue bakal stres nih ibaratnya. Kebetulan emang waktu SMA 3 tuh punya geng gitu lah. Wih. Nah, maksudnya teman kumpul yang yang satu aliran, kita suka. satu frekuensi nih. Ya, ibaratnya. dengerin itu udah band Blink, Green Day, Oke. Limp Bizkit, Linkin Park. Dari situ jadi kalau kita tuh paling suka tuh disuruh bikin konser di sekolah gitu. Oh, oke. Ajang Kebetulan, musik gitu ya. Karena dulu kan lomba band masih ulang tahun ya bikin musik. Pasti, Emang ya, satu geng itu emang suka semua. Entah dia dari bawaan SMP atau apa pergaulan jadi ngumpul. Ah. Ada kan emang di setiap biarpun sekolahnya kelihatannya lempeng-lempeng pasti ada lah yang bengal-bengal kan. Oh, iya. Tetap ada. Kebetulan saya ada di kumpulan itu. Ya. Tetap ada sayap kirinya, men. Iya, doi berada di sayap kiri, doi ada saat itu. Nah, Jadi pada dari SMA ketemu Ari juga di SMA. Ari Ari basis. bass, main Oh, main bass. Tapi dulu dia Dream Theater. Oh iya, teknikal banget ya. Emang anaknya yang doyan ini deh yang Dia anak pintar tapi suka musik, jadi musiknya pilihannya seperti itu. Tapi sukanya juga genre yang hardcore-hardcorean dia suka. Kayak Limp Bizkit dan Korn dan lain-lain. Nah, itu dia sebenarnya basicnya. Tapi udah mulai ngeband sama dia belum waktu itu? Udah SMA udah ngeband sama dia. Udah bareng sama dia. Udah. Band pertama lu apa nih berarti sama si Kalau di sekolah masih cover band yang ngetren kan. Ah, oke. Tapi kalau jamming doang gitu ya. mana-mana. kalau di luaran emang udah bikin SOB itu sama dia. Tapi dulu namanya Society Treat dulu. Oke. Ada saya, Ari, habis itu vokalisnya namanya Ellen. Oh ya, anjing Ya, Ellen. itu bersejarah, tapi men. bersejarah kalau Bersejarah, nggak- anjing Ellen. Habis itu gitarisnya ganti-ganti. Oke. Ipar saya pernah, habis itu Astiko pernah. Ganti-ganti sih sampai ketemu Bonglak. Si LL ini kalau nggak ada dia mungkin saya nggak tahu skena. Karena dia oke. anak skena. Iya, yang Anak bergaul punk. ya, yang bergaul ya. Kiosnya. Kiosnya. Pergaulannya bajingan semua. Iya. Jadi kalau di antara mereka waktu itu zaman konser berada di antara mereka tuh keren. Iya, Ada yang deketin. Ada takut nih, semua iya, gitu. ini ada ininya, ada Jaggernya nih. ya. Jaggernya nih. Ini Jaggernya nih, ibaratnya ada saat itu. Nah, Pak, kayak sebelum kebentuk society apa Treat tadi kan lu pernah ngisi salah satu band juga apa Ya namanya? itu udah sama LL. Oh, sama LL. Sama bandnya Teror. Teror ya sama Dejo anjing. Kuncennya. Ya itu orang lama men. Galangnya jalan rata tuh men. Kalau sekarang masih si Tapi kalau masih ingat si Bego, Ah. tapi dia udah tobat. Iya. Itu basisnya dulu sempat Ya, tukang bergabung sablon di itu, Reject. Marta Sablon ya? Sekarang dia udah jadi tukang sablon sih. Sama masih kayak udah keluar dari Reject terakhir bandnya. Jadi karena bergaul di mereka juga jadi
otomatis orang tuh ketika saya keluar dari geng mereka, tetap berhubungan. Oh ya, tetap at least dia tuh pernah di antara mereka nih. Jadi kan orang tahu. Oh iya. Di situ kita tuh seriusnya gara-gara waktu itu ketemu Poglak, udah ketemu masih si LL. Akhirnya LL keluar ketemu Boker. Nah, Boker kan memang udah di skena dari zaman dulu. Iya. Baru ya di Flammable dulu lah. Kan Greek Dan Flammable. Iya. Sebelum kita bikin Tinkerbell itu anak-anak Flammable ini kan anak-anak skena zaman duluan dari kita, satu angkatan lah di atas kita. Ya, dia tuh bawaannya sama si Dede geng-geng K-pop ya ibaratnya. Anak-anak tongkrongannya Black kan. Ya. Akhirnya kerennya Flammable dulu tuh jadi tongkrongan teman-teman yang udah nggak punya tongkrongan. Kan anak-anak Kesiman akhirnya ke situ. Anak-anak yang di Triple X dulu kan tuh ke sana. Tongkrongan bubar di situ pun sampai tongkrongan baru. Teman-teman yang dari Reform pun juga kadang-kadang kan di situ. Jangan ngeblend juga. Terus beda sih gara-gara dia dari ingat nggak dulu kita kan udah sekolah nih. Aku kuliah, kalian sekolah. Masih SMA gua waktu itu. Baru buka si Boker jam 10 tuh, udah duduk di depan tuh. Ada nongkrongin buka aja. Iya, ada. Siapa lagi ya? Niko. Iya. Sampai kita pulang sekolah sore siang kan, masih juga minum. Habis itu udah ngapain lah, sore ke situ lagi masih juga masih juga di situ. Setiap hari kayak gitu. Konsisten polanya seperti itu men. Role modelnya waktu itu. Tapi waktu itu kalau gue lihat ya di Bali tuh budaya minum itu emang besar gila ya tuh. Dari pagi sampai ke malam besoknya gitu-gitu terus. Tapi lu sadar enggak men? Kebanyakan teman-teman yang udah pada almarhum yang mendahului kita kebanyakan pada sakitnya gara-gara itu ya lever lo, percaya sih? Karena kita minumnya arak. Habis itu kadang-kadang makannya nggak benar. Nah, ya. Sebenarnya bukan salah sih kalau cuma kitanya aja keterlaluan segala macam. Dan padahal di era-era itu banyak orang-orang yang visioner tuh keren-keren akhirnya harus meregang nyawa. Salah satunya paman saya tuh yang saya bilang punya pengaruh besar adik dari hidup bapak. Ya. Kalau saya manggilnya Om John, itu almarhum gara-gara kanker hati. Wah, itu. Nah, dari semenjak itulah kenapa kalau misalnya teman-teman di skena itu Nova sekarang udah nggak minum lagi. Ya udah ada contohnya, takut. Ya sebenarnya itu karena saya dampingin dia tuh dari sakit. Kalau bahasa Balinya ngeres, kayak semakin memburu sampai dia lewat. Oh iya. Saya di situ terus. Karena dia emang kebetulan saya cuman ada saya di keluarga saya yang cowok. Kan jadi saya harus nemenin. Iya, menemankan ya. Nah, dari situ waduh, ini ternyata parah banget. Iya. Karena nggak sadar. Efeknya ada efek yang terdahulu ya, efek dari dahulu ibaratnya. Tapi sih keterlaluan sih kalau saya bilang si Om itu emang minumnya keterlaluan. Iya. Ya kayak gitulah, kayak yang tanpa sadarin kalau sekalinya minum tuh banyak, abis itu makan nggak teratur, diulang-ulang terus. Udah merasa nggak enak, tapi dipaksain. Hilang ternyata Bang Arak, hilang gitu. Padahal numpuk terus. Iya. Jadi buat teman-teman minum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan takaran. Drink responsible. Kalau dulu saya kan kacau juga kalau minum. Coba tanyain teman-teman. Aduh. Kalau kita tarik ini nih era-era kita dulu men. Daripada beli narkoba, mending beli arak. Narkoba mahal. Mending kita beli arak. Narkoba kita tak mampu. Arak 10.000. Ya, arak 10.000 dia masih keras kan? Bus. Minum berempat tuh udah harus. Dibakar nyala men. Kita ibarat alkohol pembersih luka kita sikat kerasnya seperti itu ibaratnya. Karena di Bali pun culture-nya ya. Culture-nya juga tidak mempermasalahkan itu untuk alkohol sendiri karena sudah ngeblend dengan culture di sini. Cuma tinggal pinter-pinternya kita aja sebagai anak muda atau generasi pada saat itu waktu mengkonsumsinya mesti hati-hati aja. Cuma kadang-kadang kita kalau udah ke bawah suasana kalau minum nggak kenal takaran, nggak kenal waktu. Kalau nggak sampai muntah nggak berhenti gitu ya. Nggak berhenti. Nah, akhirnya gue balik lagi ke SOB setelah teror tadi lu bikin. Akhirnya Skerobam. Nah, kalau ngomongin di saat itu skena musik di Bali itu gimana sih Pak di era-era awal lu teror itu gimana? Sebenarnya waktu kita ada itu waktu generasi kalau saya dari beberapa buku dan banyak yang bilang generasi kita itu generasi kedua. Kalau salah, ya nggak apa-apa. Menurut saya dari analisa Gembel Nova. Anabel. Yang sebelum-sebelumnya kan ada anak-anak Reform, apa namanya pasukan GS ya bukan? Ya GS, Kesiman dan lain-lain itu di atas kita. Kita generasi kedua. Oh, ada teman-teman di skena kita. Habis itu baru distro tuh maju kan? Iya. Ada anak-anak Panjar, ada anak-anak Dalung kalau nggak salah. Kita termasuk generasi kedua nih yang membangun skena.
karena band saya juga serius akhirnya karena udah ketemu personil kan akhirnya ketemu Boker, ketemu Poglang yang menurut saya kayak ini band ini bisa jadi karena waktu itu dari mereka tuh nggak pernah gabeng gitu loh. Semangat setiap latihan pasti semangat. Antusias walaupun dulu awal-awal kita masih cuman cover, habis itu punya beberapa lagu yang masih kacau. Sama satu lagi semangat teman-teman, kru Bogor. Jadi kerennya kita dulu gini, ketika kita konser, salah satu band di antara kan ada Serobam, ada Netherjack, ada Ripple Clown yang satu Postman, habis itu apa lagi ya band penonton juga. Ya yang timbul dan tenggelam banyak juga. Rata-rata kalau udah ada 2 atau 3 band yang main di satu konser, pasti kita tuh datang bareng-bareng. Jadinya orang tuh ramai nih, penonton penuh nih, para teman-teman semua. Ini yang rusuh orang-orang ini lagi. Penonton penuh men. Nah, Pak, pada saat itu bener gak sih ada kayak terasa gap antara generasi tua dan generasi muda di skena musik yang ada di Bali? Lu ngerasain atau bener gak sih? Kan gini, waktu itu kan awalnya kita kan waktu itu lagi ngedrop. Jadi kita yang mulai bergerak gitu. Karena dulu kan kita kalau bukan kita yang bikin, kita nggak dapat konser nih. Berusaha biar kita bisa bikin event yang mengakomodasi teman-teman kan gitu. Yang menurut kita keren ya itu yang kita mainin kan gitu. Gapnya tuh ya pasti ada sih, tapi akhirnya ngeblend sih. Ketika kita sudah dilihat, wah ini anak-anak nih punya, ya emang dia bisa jalanin sesuatu gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka juga ngeblend ke kita. Mau nggak mau ya, cuma bukan miskomunikasi, kurang komunikasi kan aja. Biasa kalau ya dimanapun bukan di Bali. Ketika orang yang lebih besar senior lihat nyenci gitu. Siapa kamu mau ini bocah kagak ada sopan-sopan. Tapi kalau lu kan kayaknya gue lihat kamu tuh udah punya pegangan-pegangan orang-orang tua, maksudnya orang-orang senior yang dia yang. Tapi kan Cang juga bidan ke situ sok-sok kenal beli gitu. Modelnya ya nggak mau ya duduk kenal satu orang. Saya nyari si ini ya duduk di situ gitu. Ya udah ya. Ya seperti itu kan cara bergaul dulu kan kayak gitu emang. Dikorpein, melihara lu. Korban perasaan men. Dikorpein. Korban perasaan. Karena enggak ada gadget. Iya benar. Kalau dulu kita mau nongkrong tuh udah tahu jadwal-jadwalnya. Jam segini pasti ada anak. Feeling lebih kuat ya ibaratnya. Kayaknya jam segini LL dari sana. Chip. Ces. Datang kocan tukang persin. Tapi dia enggak pakai versi men. Kocan tuh kocak loh. Nah, kalau dari kenal LL, udah punya orang tua. Anggaplah yang tua-tua. Si Boker juga udah teman-teman yang tua. Habis itu anak Kesiman ada Mang De dan teman-temannya udah. Habis itu si Yudis pulang dari Jogja. les. Dia lihat SOB maju. Kan keren dia dulu punya bos distro. Itu bos salah satu distro yang bisa orang berani bikin distro salah satunya Slash Rock. Iya. Dan dia ngendorse, kebetulan saya mau dia endorse katanya. Untuk si drummernya doang ya. Ya, akhirnya sering-sering ke situ. Nah, di situ yang tua-tua lagi tambah tahu gitu. Oke. Jadi juga sebagai tempat tongkrongan juga ya. Kebetulan saya dulu emang suka gitu nongkrong, tapi biar kenal, biar semua biar tahu apa sih, ngapain sih orang-orang nih. Itu sih yang saya dapetin dari nongkrong tuh, nggak cuma sekedar mabuk aja. Iya. Menyerap ilmu ya. Ya, habis itu kalau belajar tentang teknikal dan audio segala macam tuh gara-gara sering di Rockness dulu. Kan ada Dimas, ada Teguh. Teguh itu kelas Dimas waktu SD. Jadinya, tidak terlalu canggung lagi Nah, pada saat itu, Pak, recording yang ada di Bali yang untuk menangani anak-anak ini kan nggak banyak kan, Pak? Dikit, cuman ada kalau biasanya anak indie itu di Rockness. Habis itu yang lebih bonafit ada Pergino dulu. Pergino tuh mahal keren. Kalau udah ke Pergino sama kita juga ngomong Pergino tuh jauh beda. Terus layarnya udah ini Rockness ini layarnya udah di sana ya baratnya. Ya ada apa ya dulu satu. Pokoknya saya nggak dua. Gibraltar tuh udah Rockness. Akhirnya dari Gibraltar jadi Rockness. Yang punya Gibraltar join sama Teguh dan Dimas dulu. Dulu di Gibraltar sering akhirnya gara-gara si Agungnya tugas ke Jakarta, akhirnya ke Rockness di rumah Teguh jadi si Rockness muncul nama Rockness itu ya. Akhirnya jadi dikenalkan menjadi Rockness berdiri sendiri. Nah, dulu untungnya kita kerennya band Cangdo apa itu? Dikit kan? Ya silakan. Karena Poglak itu berasal dari skena yang di luar kita. Kan kalau Poglak sama Ari kan teman-temannya festivalan. Anak-anak yang jago, men. Kebetulan dia juga dulu kerja di IO. Si Poglaknya. Ya,
kita diundang ada acara festival band, CEO-nya bikin Prabaswari namanya. Oh iya, tahu Prabaswari. Itu omnya Koplat yang punya. Oh, yang punya apa namanya? Acara fashion show itu. Lomba tari. Iya. Kan kita bikin acara Iya, tahu kan itu. Iya. Akhirnya dia bikin festival band di Hotel Niki dulu Janangka. Nah, jurinya tuh Gus Mantro. Gus Mantro. Beli Lanang. Oke. Habis itu Doni. Pergino, orang pasukan anak-anak Pergino lolos, ya. Pergino awal-awal. Nontonlah dia Scare of Bomb. Main dong. Karena kita salah satu band band underground lah zaman itu yang bisa main di event gitu dan dilihat sama orang itu kebetulan. Kebetulan agak yang main benah gitu. Ya maksudnya Waktu masih ngempet-ngempetnya kan Wah, risetnya dengan kacaunya. benar totalitas. Iya. Nah, dari situlah kita dilihat sama orang dari luar skena kita. Dikasih kesempatan recording akhirnya di Pergino. Di Pergino Boys itu Wah, kan keren banget Pak. Itu zaman itu Pak. Zaman itu kalau bukan orang-orang yang berduit, satu lagi orang-orang berskill yang bisa di Pergino itulah Pak. bahasanya dulu. Iya, di saat itu ya. Ya di saat itu akhirnya dari Pergino, akhirnya si Doni akhirnya punya studio recording dan dari situlah Doni yang ngambil kita. Nah kalau Doni dia 2 dimensi pergaulannya. Maksudnya 2 dimensi gimana Pak? Ke orang-orang tua underground kenal juga. Oke. Ke orang-orang yang musik banget kenal juga. Oh. Jadi dari dia kita tambah dikenal lagi. Kebuka link ya di situ ya. Nggak cuma anak-anak yang ada di skena underground, jadi anak-anak yang share total di musik dalam arti yang memang profesional lu juga kenal di situ ya, yang akhirnya berskill. ya biarpun rekaman kita dulu kan sebenarnya saya dengerin album pertama Kalau sekarang malu ya? gitu. Kalau sekarang Ya, udah tapi pada saat zaman itu dulu wes Itu keren. dari 1000 itu cuman 3 bulan udah habis. gokil men. Kaset ya, cetakan rilisan fisik ya pada saat itu kan. Kalau dulu kan kita emang kalau ke distro tuh pasti kalau nggak beli baju pasti kaset. Masih Bisa. 17.500. Tulisan fisik itu keren men. Iya, dan terus kalau sebagai anak-anak muda yang mau kenal sama band kita selalu melihat thanks to ya. Ini syarat saya. Yesus, nah ada nama gue di sini nih. Ada nama saya. Cang nih. Di situ. Ya, aku pengen tanya nih, era-era bener gak sih era-era kita waktu awal-awal itu ada gap antara geng Kuta dan geng Denpasar untuk skena musik itu bener gak sih? Iya sih Di kayaknya. era- Awalnya bener sih kan dulu kan kita main masih Median Pasar. Oke. Jadi kita bikin event kan kita 2 kali kan. Oke. Ya termasuk diperhitungkan lah acara Diperhitungkan kita. Pak, Kan ya satu. punya suatu tempat spesial lah di antara skena waktu itu. Jadi untungnya kita bisa bikin acara itu waktu itu. Jadi ketika kita di Denpasar dulu aktif. Oke. Kan dulu di Twice bandnya kan setiap hari ada. Setiap hari ada. Nah, kan kita gara-gara sering kesana kan akhirnya awal-awal sih Canggung ya, canggung. Akhirnya gara-gara kita anggaplah reguler lah Iya, teman-teman iya. akhirnya main Oh, ke Twice setiap hari. Nongkrong ya. Ya nongkrong. Jadi kita dulu enaknya kalau ke Twice tuh emang kita jalan congnya kalau ke Kuta pasti ke Twice. Ya pasti. Oke. Nah ada tujuan lain pasti situ. Twice, Entah soalnya nonton band atau sekedar nongkrong ya, hangout. di daerah gratis. Yoi. Soalnya kan yang bisa ke Kuta saat itu kan kalau nggak sekian anak-anaknya memang Dugem. anak party, anak dugem, kalau nggak emang satu lagi anak-anak surfing, Ya. satu lagi subculture si underground atau punk rock ini ya larinya ke Twice aja yang nggak ada tempat itu lain. doang. Cuma rumah singgah kita cuma di Twice Yang doang. bisa menerima kita. Iya, Kita dengan- cuma Twice Bar doang, tapi nggak menampik fakta itu Twice Bar itu adalah sebagai gerbang ibaratnya. Ya gerbang. Akhirnya anak-anak Denpasar pada nongkrong di situ kan. Iya. Otomatis band-band yang ada di Kuta juga akhirnya kenal di sana. Ngeblend jadi satu ya di Kenal sana. di situ. Saya dulu kalau di Kuta di generasi saya kenalnya sama Dista. Awal gerbang nih ya, Ya awal. sama Win dulu. Win Cibola. Ya Cibola. Dari Oh. situ sebenarnya kalau dari 2 itu sama Partang dulu ingat Yo, nggak? sekarang Patang sama Bintang men. Patang gembrot. Kalau misalnya bicara Twice-nya kan sebenarnya di situ juga teman-teman yang nongkrong di situ tukang-tukang tato sama bartender juga nggak orang Kuta kok. Iya. Rata-rata. Makanya mereka akhirnya menerima semua orang yang ada di situ, yang penting satu frekuensi, kita having fun di situ oke gitu. Oh, oke, masuk. Ya selesai gapnya. Sepertinya lebih ke arah komunikasi aja ya, ibarat. Cuma- Di era kita sih aman. Aman ya, Tapi ya. yang ke atas-atas sih mungkin masih nggak tahu. Iya, mungkin- tapi nggak peduli. Iya. I don't care man. Kan soalnya kan ada yang bilang kalau utama itu anak-anak glempang kalau anak-anak pang glamour kalau anak-anak yang di Denpasar ataupun di daerah Denpasar
Nih, street punk gitu. Punk tuh dulu kan kepecah dua kan, anak yang glamour ada yang Ya, cengeng katanya dulu katanya. zaman awal-awal sih gitu. Tapi akhirnya tuh udah gara-gara Twice Bar Bisa akhirnya, ngeblenin gitu ya. ya? Dulu sebenarnya kalau di Kuta yang keras apa namanya? Bukan efek sih. Maksudnya yang memperjuangkan skena tuh Pak D sih. Oke, Jadi, iya. jadi dia dulu waktu selain di Twice dia juga dikasih banyak event di situ di bar-bar lain, Nah, di oke. Apache, Oke, di The oke. Wave. Ah. Sama dia sering bikin event dulu emang di Kuto. Di pantai kan rata-rata event besar tuh dari Jering. Pada jering ya waktu Ya. itu. Wah. Karena kita sering main di Twice, dia tahu band Oh, band ini mana yang ternyata semua. Denpasar juga nih nih anak-anak ini juga punya keren nih ibaratnya gitu ya. Layak tampil gitu. Kalau di Kuto Discussion Pill. Oke, ya. Kalau kita ada Scare Bomb, ada Nimpea, Nah, ada Oke. Painful. Painful Ya, Baptist, ya. di generasi kedua itu rata-rata yang lihat tuh Pak D dulu Jering. Dia yang kasih kita porsi main di mana. Ada The Disland, ada Iya. siapa lagi ya lupa no. Banyak men itu ada Ya. Sekovan. Nah pokoknya Sekovan dulu yang basisnya di Kuta. Oh iya, Max Stage itu ya. Iya. Kalau iya. dulu kan masih zaman kita yang di bawah SID itu Postman, Blaken, Iya. Ripple Clone, Ripple masih Clone di atas gitu. ya. Ya emang keren sih. Jadi kalau kita tuh benar-benar ngerasain prosesnya dari nothing, akhirnya pelan-pelan sampai akhirnya waktu tahun 2007 si Doni pun akhirnya ngomong, "Weh, Jani nama bandmu udah pasti selalu jadi di atas." Emang beneran berproses itu yang awalnya kita cuman nggak tahu apa-apa, habis itu berkomunitas, bikin sesuatu, bikin karya, akhirnya emang diterima. Jadi nggak kalau mungkin orang sekarang mikirnya ketika kita bisa ikut audisi dan lolos di acara keren, acara berikutnya pasti kita akan diundang, itu salah sebenarnya. enggak juga. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya, Iya. ya semakin tenggelam. Kalau kamu kalau bahasa Tidak produktif gitu ya. Tidak membranding dirimu. Nah, untungnya saya kalau kita dan teman-teman nggak pernah kapok. Kalau zaman dulu sing lulus cepok terus Sikat lagi. Iya. sampai akhirnya mungkin di 5 event berturut-turut nama kita terus ada di pamfletnya. Apalagi dulu zaman dulu kan suka Koleksi pamflet, nyabutin men. pamflet taruh di kamar gitu. Iya. Itu sebuah cetakan fisik dulu tuh memang penting banget man. Kalau dulu ke toko kan mintanya beli stiker atau pamflet sih ya, ada. pasti pamflet. Stiker saya beli. Miskin aja. Ya bukan miskin Miskin, juga. emang eranya seperti itu. Itu men. mah. Kalau sekarang anak sekarang beda mah Beda, digital. digital lah. Anjir, nggak perlu lagi. Tapi rilisan fisik itu masih oks men kalau di koleksi. Wah, di koleksi ditaruh di kamar. Anjing. Ya kalau lebih memang- ngerasa sih kalau zaman dulu karena ya ngerasain proses. Ya, iya. Karena kena susah dulu, nggak segampang sekarang. Iya, Jadi iya. menghargai penghargaan tuh lebih gede. Dan kadang-kadang tuh udah kalau saya bilang mungkin kamu juga kalian berdua ngerasain itu proses kita sampai sekarang pun masih kita jalani. Selalu men. Selalu kita lihat wah pinar gue gini. Jadi ketika kita ada di bawah banget itu udah biasa. Iya, nggak kaget men. Dulu kita dari bawah, tiba-tiba di atas, di bawah lagi ya udah. Tidak ada apa-apa. Ibaratnya kita pernah di kolam yang kotor, tiba-tiba di kolam yang bersih, balik ke kolam kotor, dia nggak kaget nih, nggak kaget ibaratnya. Cok-cokan habis itu sing lapis tuh Patungan, biasa. biasa dari saat itu. Ya, cuman beratnya sekarang karena udah ada ekor kan. Ya, ada mau nggak fisik mau juga ya, gitu. nggak bisa egois seperti Kita itu. nggak bisa egois dengan ego kita yang Ya, harus nyemplung ke kotoran harus lagi. gitu. Nah, Makanya. apa? Akhirnya gue tanya tentang SOB nih. SOB mulai dikenal, mulai khalayak ramai kan. Kalau di Bali kan otomatis orang udah dia udah explode nih, udah meledak mana-mana ke sporadis nih nama SOB. Mulai terdengar gaungnya keluar dari Bali tuh mulai kapan tuh, Pak? Kalau di Bali kan ingat ada dulu launching kita 2003. Oke, di Mama Leon. Mama Leon sama Jos. Perklon. Sama Perklon. Double show out. Ini juga sih pelakunya. Ya, pelaku ini. Pokoknya orang-orang yang kita modelnya gimana, orang-orang ini lagi gitu. Ya, ini bahasanya. lagi, ini lagi. Ini kan lumayan Iya, itu iya, model iya. bahasa Bali. Dari itu akhirnya punya kesempatan di Bali lah, akhirnya punya kesempatan lebih jadi line up di event-event musik di Bali, entah tuh kampus, entah tuh brand atau apa. Kalau di Bali dulu lagi satu ada tolak selain kalau event kampus kan Granat. Ya, Oke. pasti itu Habis yang. itu ada yang lebih muda, kalau nggak salah Sound Detector. Oke. Kalau event brandnya yang keren tuh Kuta Carnival. Bos, ya, itu Kuta Carnival tuh akhirnya kita bisa nembus itu main di Kuta Carnival keren banget. Oke. keren banget, Pak. Itu bergengsi banget Ya. pas itu. Ukur men. Iya, lu kan kalau udah bisa masuk manggung ke Kota Karnival, wah,
Nih udah diperhitungkan Ya, namanya. Nih. sekelas Teenage Deadstar, Sir Dendi kemarin sama kita ngobrol lu. Anjing gua diundang di Kuta Karnival, anjing keren banget. Di era itu men kalau Nah, itu dah Kuta Karnival, habis itu ada banyak lah pokoknya di acara di Pantai Kuta pasti keren. Ada Rip Call dulu bikinnya, Oke, akhirnya karena- bisa di situ. Habis itu 2006 ke 2007 akhirnya menang festival Oke. rokok dulu, festival indie. Indie Fest namanya. Indie Fest, ya, Dari ya. situ kita punya kesempatan lebih lagi keluar. Buat- Kita ada 3 band sih sebenarnya yang lolos dulu, Tol Bentol, SOB, Discussion Pill, sama satu lagi 4 band Indonesia popnya. Cuman karena dulu ya lah, untung relasi kan. Ya. Dulu ada beberapa ya kalau saya ingat saya ya. Ah ya. Dulu yang aktif itu di skena, maksudnya di Jakarta, Om Detu. Ya Rudolf. Oke. Ya Rudolf itu punya apa namanya pengaruh di Wis. antara kalangan apa ada di luar tuh. Kene musik tuh promotor Oh, musik, promotor pengamat musik. Ah, dia punya pengaruh. Oke. Ya, berkat relasinya dia sih juga. Bukan gara-gara dibantuin, enggak. Cuma coba kamu lihat, Minimal ada orang yang memperkenalkan, ada Ya, orang. ini loh. Ini potensinya ada nih. potensinya ada. Masa mau terus gini-gini aja bahasa indie itu. Akhirnya Privilege. itu untungnya bukan cuman kedaerahan, enggak, tapi kita sih yang memulai di kompilasi itu. Akhirnya ada band yang bahasa dulu underground bisa masuk ke ranah itu. Ibaratnya kalian Akhirnya si brand itu Ajang itu berani. Yang kedua, 3 dan 4 ya nyari juga band seperti kita gitu. Berarti Entah kalian- itu metal, entah itu punk dan Berarti lain-lain. kalian untuk di regional Bali kan sebagai kayak pembuka lahan ya. Buat penggebrak pasar dulu awal bahwa di industri musik seperti ini bisa laku loh, bisa ada nilai jualnya juga lah. Buat kalau mau ini bisa dimasukin ke ke dalam sebuah ajang pencarian bakat itu tadi ya, atau kompilasi itu dari sebuah brand terkenal atau brand besar. Jadi bukan jelek sih ikut ajang pencarian bakat, Enggak, tapi enggak. harus tepat ya. Ketika kita tepat pasti ngefek. Cuman bukan berarti kita harus terus ikutan, enggak. Kita harus lihat ketika ini cocok bisa diikuti untuk batu loncatan segala macam. Kadang-kadang kan ada yang mikir, wah ngapain ikutin acara brand-brand kayak gitu. Oke. Kapitalis. Kalau kita ngomongin Sekarang kita ngomongnya Ya lihat selahnya sih. iya, sebenarnya. iya. Kita ngobrolnya sekarang musik, men. Kita ngomongnya musik. Maksudnya kalau untuk kayak kata lu tadi, punk rock itu adalah semangat, jiwa. Sedangkan bermusik itulah media kita. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan atau berpikiran kerucut bahwa kalau main di acara ini kita semangat kita untuk indie itu tidak ada. Ya enggak. Ya, harusnya Harus fleksibel. Oh, iya. baik sih, semua itu mesti bisa dikompromikan. Nah, adaptif. Nah. Akhirnya dari situ, cuman salahnya kita apa tahu? Apa itu? Nggak salah sih, mungkin karena kita memilih, karena kita sebenarnya udah punya peluang kan, Oke, udah sering ha. main di luar Bali dulu. Ha. Wah keren main di Jakarta, Bandung dan lain-lain. Kita dimintain materi itu nggak jadi-jadi. Maksudnya materi dalam mana? Materi lagu. Materi lagu yang baru. Oh. Karena di SOB itu percaya nggak percaya sih kalau kalian lihat, ketika kita aktif banget, tapi ketika dia diam ya diam. Ketika lagi lesu Ya semuanya. nggak pernah kita saling tarik menarik antara berempat. Ya udah. Satu frekuensi berarti semuanya. Kalau udah pas gini ya ikut, nggak pernah kita. ada satunya lebih dominan itu nggak ada. Pasti selalu bareng-bareng, ketika dia melambat kita ikut melambat. Harusnya. Ya gimana mau Iya, gimana iya, kan iya. kita band gitu. Iya benar Itu sih. Tapi untungnya kita masih punya porsi di Bali, jadi dari situlah kita tetap bertahan. Ya jadinya sayangnya sih gitu. Nama aja sih yang ditahu sama orang di luar Di luar Bali, Cuman ya. kita kesempatan ke situ tuh agak susah sih. Kemarin sempat mencoba. Sebenarnya tahun ini itu planning kita itu launching, kita tour lagi. Wow. Setelah kita tidur lama sekarang kan ya. kita secara teknikal dan semuanya sudah Lebih baik daripada ya. jauh lebih dari baik ya. sound, mainnya kita, materi dan segala macam udah mantap. sudah lebih banget. matang ya. Saya mikir kesempatannya kita nih bukan untuk berkarir di situ, enggak, at least kita keluar nih. Nah, iya, Di iya. Bali kita sudah cukup, kita saat ini Invasi keluar, gitu ya, sih keluar. Sebenarnya tahun ini planning udah ngumpulin duit nih. Wih, si tabungannya. Cuman sekarang udah habis. untuk bertahan, men. konser jadi Mau udah bagaimana? habis. Mau gimana lagi, Bro? Baik kan? Mau gimana lagi, men? Kalau mau marah-marah sama siapa? Semua di seluruh dunia merasakan. Nah, apa kemarin kan band lu sama band Bali ini salah satu dedengkot juga sama Jihar kan sempat tour tuh. Ya, tour itu. Asia itu. Anjir tuh. Prosesnya gimana tuh? Kalian akhirnya bisa anjing gua mesti keluar nih, tar. Ya dulu buktikan nih. dulu masih Dede yang pegang. Oke. Kalau sekarang udah masih lu. Kalau dulu masih Dede.
Saya dekat juga sama Erik EST. EST, ya, videographer kan. Dia benar-benar bantuin kita dan pingin kita tuh blow up. Nah, Sebenarnya kenapa milih Asia tuh biar nggak mungkin kalau ke Jawa mungkin nggak terlalu kerasa nih dari dokumentasi atau apapun. Sekalian aja keluar internasional ibaratnya, Asia Tenggara dulu lah. Di Asia. Akhirnya si Roy punya relasi karena teman-teman Turtle sudah pernah kesana duluan ya. Turtle Bandung ya. Akhirnya kita juga kebetulan saya ada yang di Thailand dari kita, yang lain itu dari Jihad. Karena kebetulan Dede megang kita dan Jihad, ya jadi dijadiin satu. Jadi paket deh ya. Paket. Dulu kita tuh dibiayai oleh teman-teman kok. Maksudnya dalam arti kita tuh kolektifan gitu deh. Ya ngecok lah ke teman-teman. Iya, kalau kan masih waktu itu keren banget, distro tuh memang benar-benar menjanjikan. Jadi memang teman-teman di sini tuh bisa bantu. Benar-benar terbantu oleh mereka. Ngabisin segala macam akomodasi itu dari teman-teman brand. Nah, ada banyak banget tuh. Iya, banyak banget ya. Banyak. Di flyer semua. Satu flyer berikutnya tuh sponsoran. Malah sih sebenarnya sih. Lebih gede nama para barisan sponsor daripada nama band gue cuma segini barisan sponsornya di bawah gitu. Ibaratnya satu A3 nih. Ukurannya cuma 20 cm cuma nama band yang bawahnya sponsor semua. Tapi itu kita ngerasain banget dari kalau di luar kan kita nggak ada artinya men. Iya men. Dari kecil dari bar yang kecil kita ngerasain kayak zaman dulu merintis. Iya kayak zaman. Tapi kan yang keren itu bukan itu sih. Kita nggak berharap kok main di event yang besar. Cuman dokumentasi. Ini loh perjalanan kita akhirnya ngerasain pembuktian diri kalian. Kalau tour band luar tuh seperti ini ya kayak keren raga akhirnya ngasang. Akhirnya kita merasakan bawa alat sendiri, habis itu jalan, habis itu masuk MRT. Band luar yang maksudnya at least anggap band yang udah besar tapi tidak dipegang label besar kan seperti itu juga. Iya pasti. Masih berangkat berlima sama playernya, bawa alat sendiri ke tour keliling dunia. Ya hampir-hampir gitulah. Iya ibaratnya ceritanya Do ini hampir senada sama ceritanya Mas Aca men. Transfer anjing ke mana ke Belanda ya, ke Eropa ya. Eropa tour sendiri dengan biaya sendiri, nggak tahu besok mau makan apa. Jemput siapa nih? Jemput siapa nih, harus kemana nggak tahu. Tapi kalau buat antusias orang-orang di sana tuh gimana? Lu nggak terlalu peduli, penting gua main aja dulu apa gimana pada saat itu lu mikirnya? Ya kalau orang situ sih gini banget. Sebenarnya skena Indonesia tuh jauh kok di atas mereka. Di Asia Tenggara ya? Di Asia. Saya bukan menyombong apa, cuman faktanya seperti itu. Dari kualitas band sama penikmatnya. Mungkin karena kita udah besar duluan. Tapi kalau di Singapura sih, karena Singapura kan gerbang metropolitan. Jadi dia udah kayak di luar malahan. Tapi secara band sih saya bilang secara warga lokalnya sono nih, warlocknya sono nih. Kita berani bersaing kok. Berani masih jauh ibaratnya. Berani. Level kita masih, kalau menurut kamu sendiri kita masih di satu level di atasnya. Karena di Indonesia kita lebih serius main musik itu udah lebih dulu. Apalagi memilih jalur ini lebih duluan. Iya benar. Cuman ya karena kultur, kalau orang Bali susahnya apa kan kamu ngerti kan? Iya. Bali mesti balik lagi kita ke adat dan budaya. Ya seperti itulah. Di Indonesia pun sebenarnya masih kepikiran sama orang di rumah. Kita mesti orang luar kan nggak seperti itu. Iya. Itu sebenarnya. Cabut aja mah gitu ya. Besok meninggal nggak mau besok mau berangkat ngeband nggak bisa, harus di Banjar, harus ayah man. Nah, apa? Ada banyak orang kalau di Bali tuh emang orang-orang itu memang udah bisa mencintai seni itu emang udah ditanamkan dari kecil, ibaratnya darah musik ataupun darah berseni rupa itu memang udah ada dari warisan leluhurnya, ibaratnya belum semenjak mengitaris instrumen gitar kita udah dikenalkan dengan namanya gamelan, udah biasakan dari kecil didengarkan. Kita belum menggambar artwork, ibaratnya mau pengaplikasiannya apa kita udah diajarkan untuk bikin wayang ataupun melukis, bikin memahat atau mematung gitu, bikin itu emang bener gak sih kalau menurut dari kamu tuh? Jadi darah seni itu memang udah ada basic autopilot kita memang diperkenalkan dari budaya dari leluhur sendiri sebelumnya. Kalau bakat sih relatif. Kalau saya kebetulan dari ibu, karena di Singaraja keluarga ibu tuh emang seni. Kalau dari bapak sih enggak, tukang pukul loh nyanyi. Anjir, tukang pukul. Tapi sorry. Gini, tapi bakat dari awal walaupun profesi kamu tukang pukul, anggaplah yang kamu bilang tukang pukul, tapi minimal di Banjar ataupun ya kan harus bisa, makanya bukan bakat tapi karena kebiasaan, bukan bakat. Orang tuh bisa kan karena biasa. Kalau punya bakat tapi nggak dibiasain ya nggak bisa. Cuman dominan aja ketika orang berbakat dia lebih malas padahal punya bakat
yang nggak berbakat kalau lebih sering dia akan lebih pintar dari yang punya bakat. Karena setelah terus-terusan dipakai Ya, tapi biasa. ketika dia yang punya bakat ini diasah, jauh dia jadi. Iya. Karena taste-nya jalan. Punya Hmm. rasa. Kalau yang berbakat tuh sebenarnya lebih ke rasa ya. Wis, merasa. Lebih ngerasa ya gitu. Lebih Kalau kita ngerasa. bikin sesuatu tuh lebih punya feel. Taksu. Ya, taksu. Itu sebenarnya bakat kalau menurut saya ya. Kalau Ah, kalau ada apa namanya kebiasaan tuh yang harus sering dilatih itu sebenarnya. Tapi kalau gue lihat nih, Fah, yang aku lihat nih dari lahir keluarga ini, ibaratnya kan kalau nyokap kan udah tahu dari nyokap kamu kan saya udah tahu dari SMP, berarti guru sampai tim guru. Dari bokap juga salah satu semua orang akademis, Pak. Akademis, Seorang cuma pengajar semuanya. Ketika kamu memutuskan untuk serius di band ini, Apa kan lu masuk sekolah ini dok ya men? Sekolah desain grafis men. Iya, itu Grafis, gimana? men. Memilih apa? Mau jadi apa kamu? Kamu? Kalau untung kalau bapak kan dia ngajarnya di universitas, Oke. dosen kan. Kalau sudut pandang bapak saya tuh tidak pernah memaksakan sesuatu dari kecil, diarahkan. Oh. Emang dulu saya ingat karena saya sebenarnya pinginnya megamel dulu. Oke. Tapi karena dilihat saya suka ngorek-ngorek, Nah. nggak dikasih. Kalau megamel kan udah ada di Banjar, kamu les lukis aja. Oke. Nggak mau sebenarnya, cuman dia tahu kayak diarahin gitu loh. Oke. Akhirnya waktu mengenal musik, walaupun maksudnya apa namanya agak ngambil dulu minta sesuatu. Iya. Pak beliin Ngambek. gini, Mak. Nah. Tapi akhirnya dikasih dan dia tahu, oh dia emang serius. Karena kalau orang tua saya nggak pernah mengajarin saya tuh detail. Dia tuh pasti lihat respon. Masuk lampunya kedap-kedip men anjir. Ada penghuni ya di sini. Kita bertiga penghuni ya. Dia lihat saya tuh nggak pernah diajarin dari nol sampai bisa, nggak, belajar sendiri semua gitu. Dari gambar, main musik, berarti dia lihat ketika wah ini ragu, tapi akhirnya karena dilihat saya Serius? konstan maksudnya dan ada perkembangan disupport. Oh, Kalau orang tua zaman kita sih kayak gitu. nah, oke. Rata-rata sih gitu. Ngomongin sekarang Pak, lu selain juga di player band lu juga Konser nih. bos ini yang Mulai menseriuskan diri di dunia Musik musik. ibaratnya. Padahal kuliah lu kan di dunia desain. nah, itu gimana ceritanya lu memilih jalur udah kamu ya ini di sini. Dunia gue ini nih. Sebenarnya udah sempat mencoba dua Oke. dunia. Nah. Kan tamat kuliah, tapi emang mungkin untung udah sempat nyoba kerja dulu waktu kuliah. Biarpun di tempat Dede, tapi ngerasain pressure-nya males jadinya. Karena menurut saya ya kan harus semua diperhitungkan. Iya, iya, Kalau iya. bikin usaha, kebetulan orang tua support, saya punya taste, Oke. punya kemauan, akhirnya coba bikin studio deh. At least kalau nggak jalan untuk saya latihan sendiri. Pribadi aja, Pribadi. ya. Teman-teman juga kan serius semua nih, at least pasti ada hasil. Oke. Akhirnya buka studio yang di atas sama nyalanin. Dulu di SOB rata-rata untuk desain sih saya ngerjain. Oh, di awal-awal ya. Ya, di awal-awal sampai akhirnya bikin tamat kuliah tuh bikin clothing sama 3 orang, Win, Evan sama saya nyoba bikin namanya Quality dulu. Ternyata susah, cuy. Nggak Iya. bisa, maksudnya Tidak seinstan itu. ya tidak sintanis tuh. Bangun Ternyata ini. sama kayak di musik, karena saya setelah sekian lama akhirnya baru tahu, oh ini sisi komersial harus kayak gini. Industrinya baru ketemu, baru tahu cara formulanya ya. yang mana harus idealis, yang mana harus enggak, yang mana harus dijalan. Nah kalau di clothing, di desain tuh belum ketemu. Kalau di desain Feel-nya belum dapat belum nih, dapat, Kak. ya. nu idealis aja. Iya, masih keras itu ya. Aman sing demen nganggo sing ae. Iya. Aman sing demen nepuin sing ae. Masih kayak gitu. Seperti seniman jadinya ya. Feel seniman ya. Pinginnya sih bikin brand yang seperti itu. Dia bukan Iya. desainer, dia lebih ke arah seniman. Kalau desainer kan memecahkan permasalahan dari punya problem solving. problem ya. solving. Kalau seniman ya udah ini yang mau gue tampilkan. Nah. Nah sih sebenarnya yang bikin kacau tuh mungkin barang kita tuh laku, Oke. banyak yang suka, cuman perlu waktu karena segmented. Tapi kalau bisa long last misalnya berjuang misalnya anggap 5 sampai 10 tahun pasti bisa jadi besar. Ya, Tapi sabar masalahnya ya. karena ya akhirnya vakum itu gara-gara ada salah satu teman yang harus kerja di luar, menikah di luar. Akhirnya ya udahlah, nggak bisa dipaksain, aku pulang. Cabut ya. Akhirnya balik pulang dan memutuskan kayak ini harus seriusin di musik. Akhirnya bikinlah, awalnya pingin rental sama studio ini, akhirnya wah kalau ini studio ini cita-citanya udah dari zaman dulu. Karena dulu nonton sebelum ngetren konten digital tuh saya nonton Harley Studio. Oke. Bad Religion. Oke. Nah, kan pangrok ujung-ujungnya pangrok. Oh ya, balik lagi. Lihat dia live di studio itu sebenarnya inspirasi. Acuannya. studio. Acuannya. Oh, modelnya doi men. Akhirnya gimana caranya bikin studio yang bisa mengakomodasi kita ngapain aja biar nggak susah. Kalau mau bikin video klip bisa, bikin live session bisa, mau recording bisa, latihan pun aman. Apa nih? Nih, Apa lagi nih? Oh, oke, lanjut Pak. itu sih konsep awalnya. Jadi saya bikin, tapi kalau
misalnya, nah ini kan kalian nih interior nih. Ya. Kok saya bikin simpel gini biar bisa diapa-apain. Kalau Ya, studio ya. banget, konsepnya pasti kelihatan banget kan. Ya, studio. udah mentok kayak gitu aja Ya, ya, kalau ini formatnya. kan mau ditambahin inilah itulah Masih bisa di touch-up ya, gitu itu sih. Nah, Hakat jadi desainer. pertanyaannya, ini kan kalau untuk di sebuah ruangan untuk live session ini kan tidak standar kan, seperti yang kita obrolin tadi, peredamnya ibaratnya kurang dari standarnya ibarat, Nah. tapi pertimbangan apa membuat seperti ini kan pasti ada pertimbangan. Ada pertimbangan- sendiri. pertimbangan. Kalau sendiri. dari ruangan standar nih. Oke. Oh, udah Cuman ada pertimbangan. saya belajar itu atau tidak lihat dari video dan lain-lain. Oke. Kan enggak ada ini kalian ngomong kan aman kan? Aman. Nah, at least itu saya pelajari secara tidak langsung Oke. dari Oke. studio di atas, habis itu Ah. nanya-nanya ya saya bikin minimalis di Tampilannya? tampilan absorber dan lain-lain. Oke. Bata inilah sebenarnya kininya. Bisa menyerap Menyerapnya. akustiknya. Akustik intinya itu sebenarnya batanya. Oh, Oke. Tapi tetap bass trap, habis itu yang di atas. material-material standar yang mau ada, ada tetap masih. mandatorinya mesti tetap ada ya, berarti Ya. yang pasti kita mesti pakai standar ini. Cuman berapa. dulu mikir dindingnya diapain ya biar nggak terlalu studio. Ya, biar Akhirnya lihat terlalu kaku gitu ya. beberapa studio luar kok dia pakai ke tanah. Saya cari referensi ya emang bisa ngeredam kan. Iya, ya, ada Nyerap pori-porinya nih, Ah. nyerapin ada pori-porinya. Makanya bisa dibikinnya nggak flat. Iya, iya. Genjal-genjol sengaja pilih bata yang nggak terlalu rapet biar dia tetap ada ruang. Ya, biar bisa masuk menyerap si Ya, suara gitu tadi. lah. Ya, wis. Tapi keren sih konsep seperti ini kayak mungkin kalau di luar udah ada, cuma kalau di Bali kayaknya belum ada Pak ya. Seperti ini kayak one stop shopping ibaratnya lu Ya, bisa sekalian. lu bisa recording di sini, lu bisa, bisa apa namanya, latihan juga, jadi paketan, bikin nah, paketan. itu kedepannya nih mau jadi seperti apa Pak? Kan kalau di SOB kayaknya udah autopilot udah jalan. Udah kebentuk nih. Kalau untuk bisnis lu ini sendiri, kedepannya lu mimpi lu apa nih? Kalau ini sih sebenarnya buat biar kita teman-teman di Bali itu sama dari saya pun belajar terus, teman-teman juga belajar dari sound sih. Bandnya bagus, tapi secara sound mungkin kurang pengalaman dan penunjangnya. Nih sebenarnya saya bikin ini biar sama-sama belajar. Soal seperti yang lu bilang tadi ya, maksudnya orang dulu setelah cek itu mungkin Pak, gitarnya pinjam dulu. Ya maksudnya kalau efek kode-kodean men. apa namanya? Metal Sound. Cuman nggak tahu harus dicolokin kemana. Ah, iya. Itu bukan jelek, cuman kita nggak tahu. Maksudnya nggak tahu sih itunya apa namanya? Teknisnya seperti itu. Harusnya dari Metal Sound tuh dibawa kemana biar keluarnya bagus tuh kita nggak tahu. Kalau zaman oke. sekarang kan udah mulai paham. Kalau udah detail seperti ini kita bisa dengar apa yang akan keluar di stage tuh. Kita mencari karakter bisa, kenyamanan bisa gitu. Oh, jadi di sini tuh bukan cuma sebuah lahan bisnis doang, ini sebuah tempat belajar juga, Pak. Edukasi juga. Sama biar komunitas saya misalnya kayak kan punya Bali Extreme Drama, Oh, punya Bali Newman, kalau bikin sesuatu tuh biar bisa di sini. Langsung kita punya wadah sendiri, langsung Ya, nggak kayak ada misalnya repot-repot mau lagi ya. ada teman dari luar misalnya drummer A, dulu sama si Gebek sempat dia datang bikin Proyekan pertemuannya di di sini. sini. Jadi kalau teman-teman skena yang siapa tahu mampir butuh ruang, ya coba dikontak-kontak, siapa tahu cocok kita bisa. Iya, bisa. Sorry, gua potong nih, ngomongin Bali Extreme Drummer. Dia tuh yang memadukan nih antara Tradisi. vernakular itu dan juga modernisasi. Wih, ya keren. Ini berarti yang ngeblendin itu ya. Nggak selamanya tradisi itu adalah menolak sebuah modernisasi. Nah. Kan kebanyakan modernisasi kalau ditabrakkan dengan tradisi itu kadang-kadang mental. Ya. Itu cuma dua hal yang berbeda, tapi dia bisa menyatukan. Bisa ngeblendin ibaratnya ya, Oke. ibaratnya di situ. Nanti Ya, kalau keren sih. Kita bisa minta videonya Pak, kita tampilkan nanti. Iya, ya. Ada. Kalau yang keren kan 2 tahun belakangan ini kan kalian Aktif juga terus ada di dia, situ. aktif terus Di dia. acara paling besar Indonesia kan kita isi. Sebuah acara brand. Bali Project. Brand rokok. Ya. Ya nggak ada lagi nggak tahu ada apa nggak ya? Pandemik ini. Tutup dulu sebentar makanya. Diganti digital sebenarnya, virtual sebenarnya ini. Ya semoga kita doakan kedepannya lekas membaik keadaan ya. Jadi ya lu di SOB juga bisa jalan lagi, semuanya juga di industri musik atau di industri hiburan cepet. Industri hiburan. Iya, bisa lebih kembali normal, kita Ya. doakan aja. Nah, untuk kedepannya lu jangka kedepannya lu apa? Itu loh, apa namanya? Planning lu nih buat entah buat SOB atau buat si Rock the Beat ini. Rock the Beat Wis. sendiri. Kalau buat band saya sih saya harus launching. Oke. Harus deh ya. Harus. Ini harus Akhirnya setelah menunggu mungkin kayak kedua bakal saya bikin offline dan digital konten Oke. untuk launching. Kalau untuk si studio ini mungkin karena udah mulai lumayan ketemu sih pasarnya.
Oke. Ternyata bukan musisi aja yang datang. Terus? Kan dari kalangan umum segala macam juga datang. Oh, Mungkin oke. akomodasinya yang saya bakal tambah lagi. Dalam arti akomodasi itu seperti apa itu? Ya ruang tunggu, Oh, fasilitas penunjang. fasilitas penunjang. Karena nggak enak nih. Kadang-kadang ada ibu-ibu datang, Pengen nongkrong yang nyaman. maksudnya gitu. karena lama kan recording Ah. tuh lama. Nggak enak kalau disuruh nongkrong di luar. Iya. Kalau yang rokokan kan Iya, kurang iya. nyaman. Nggak semua orang bisa ngerokok kan? Ya, ibaratnya. siapa tahu ke depannya emang bisa semuanya di sini kita rangkul Ah, kan ah. bagus. Iya, Dulu iya. sempat yang paling shock tuh karena yang paling apa namanya? Bikin saya tuh terenyuh tuh iya. sempat ada anak-anak cacat. Ah, iya. Ya pemusik tuh Oke. sempat nelpon. Awalnya saya nggak Difabel. tahu. Difabel. Ya difabel. Ah. Akhirnya datang ke sini. Wah, ternyata anak cacat. Oh, berarti itu mindset saya pertama tuh. Gimana Depan nih? tuh saya harus punya akomodasi yang Oke. at Bisa least dia memfasilitasi nunggu mereka tuh, gitu ya. nunggu di sini tuh enak. Untuk se- orang yang berkebutuhan aman. khusus itu tadi ya. Ya, maksudnya standarnya harus standar Ada, benar-benar Harus standar. ada human dimensinya pun juga ada mesti diperhatikan maksudnya kebutuhan khusus. Ya, kalau alat-alat yang lain sih kalau untuk secara profesional sih saya rasa udah aman banget. cuma buat si itunya doang sarana prasarana buat Ya, lebih ke arah ya. ruang tunggu dan segala macamnya itu ya. Ya, Keren, itu sih. keren. Nah, Kerajaan semoga makin rock the beat ya buat teman-teman yang yang mungkin lagi teman-teman yang di luar Bali nih. Iyalah. atau yang udah memutuskan untuk stay di Bali, membutuhkan sebuah tempat yang proper buat Untuk mengembangkan skill musik kalian atau bikin sebuah project kan. satu sekedar jamming Ini Ox, man. lihat di sini nanti rock the beat. Kita Lihat-lihat aja dulu kali cocok. Nah, benar. lihat aja dulu, nggak usah datang, lihat aja dulu Instagramnya Karena kali cocok. di Bali gitu. itu nggak kalah. Nggak kalah men, itu semua Anjir. ya mau nggak mau yang kita mesti adaptif kan Pak, mau mesti ada beradaptasi, nggak bisa kita mentok segitu-gitu aja, mau biar kalau kita mau maju ya mesti adaptasi itu. Ya. Nah kalau dari ini terakhir nih, lu ngeliat keadaan belakangan ini Situasi saat ini gimana? Situasi terkini. lu percaya nggak sih, kalau kamu sendiri percaya nggak sih tentang keadaan ini bahwa pandemi ini ada? Kalau dari pribadi kacamata seorang Nova tuh gimana? Analisa gembel. Kalau yang nakut-nakutin tuh nggak percaya. Dalam arti Dari nakut-nakutin awal. itu gimana Pak? Maksudnya? Ya, maksudnya yang dibilang gini lah gitulah bahaya segala macam oke. sih enggak. Itu pembodohan sih. Tapi Kalau produk ini ada sebenarnya. produk ini ada tapi sebenarnya seperti biasa itu. aja gitu. Oh tidak apa namanya menakutkan itu. Bukan campa sih, cuman sebenarnya namanya penyakit pasti akan terus ada. Oke. Tapi Intinya yang bikin saya karena saya udah sempet dulu awal Twice buka tuh kan kita udah konser juga. Oke. Beberapa venue yang lain juga sempat kita coba. Lu Jumat main? Fine aja. Berarti lu emang udah berada di antara kerumunan udah sempet itu. di crowd itu Hah, beberapa kali sering sih menurut Tapi awal mungkin juga di Bali. awal juga masih Ya takut ngeri. coba nih. Iya. Tapi itu dari pertimbangan bukan ego ya. Saya udah nanya ke Beberapa keluarga, yang ke keluarga juga boleh nggak gitu. Ah. Karena mungkin dilihat di sekitar kan contoh kecil Banjar. di sekitar aja masih biasa kan. Kalau di Banjar gimana Pak? Masih ada Masih sampai kegiatan agama kan dibatasin semua. Wih. Tetap ada tapi dibikin ya gitulah. iya, ada regulasinya gitu. protokolernya men. Ya, Iya. pokoknya ada satu hal yang bikin saya nggak percaya. Bukan nggak percaya ya. Bikin ragu bahwa ini tuh sangat Sangat so mematikan itu Soalnya sebenarnya. dia tuh gininya ke bawah tapi ke atas enggak. Runcing Maksudnya ke bawah. runcing ke bawah. Oke. Ya, Kayaknya itulah. kita udah dikode sama sang soundman ya. Oke. Customer sudah menunggu gitu. Ujung-ujungnya Omset harus jalan. jalan, jangan sampai mandak karena kita banyak bacot di mana. Thank you Nova buat Sip. waktunya. Mungkin Sip. nanti kita ngobrol Thank lagi. you. Sukses terus buat Rock the Beat, buat SOB-nya jalan terus, planningnya semua jalan dan tetap sehat selalu pokoknya lah. Jangan mandek men. Jangan mandek. Redup boleh, Padam jangan. Oke, langsung dari studio sampai warung arak jongkong. Jalan Matahari. Jalan Matahari. Kami dari Asutra Urban. Sal. Salam G-Max. G-Max. Jilatin mikrofon.